Pencetin Pak Pendeta. Baik, menurut Pak Pendeta, kawan-kawan, materainya di ayat 9 untuk Kristen. Loh, di situ kan untuk orang banyak toh Pak Pendeta. Untuk orang banyak, untuk orang Israel 144.000. Lalu untuk orang banyak dari segala bangsa. Kan kayak gitu, ya. Kata Anda dari segala bangsa di ayat ke-9-nya. Terus untuk Kristennya mana gitu loh. Yang saya cari itu untuk spesifik dari Yesus, jaminan untuk Kristen. Ya, karena Yesus menjamin untuk Yahudi saja, bukan untuk Kristen. Jadi yang saya cari itu spesifik Yesus menyediakan surga untuk Kristen gitu. Kalau nggak ada, akui nggak ada. Tapi kalau Anda membawa saya di ayat ke-9-nya, kata Anda orang Sulawesi, orang apapun, ya juga terhitung di situ. Di Wahyu 7 nomor 9-nya. Berarti Islam juga, ya. Dan yang lainnya, Hindu, Buddha juga termasuk Pak Pendeta, ya. Gitu yang saya maksud gitu loh. Gitu yang saya maksud Pak Pendeta. Jadi jangan bawa yang ayatnya itu global. Kita ini membahas jaminan surga dari Yesus untuk Kristen, bukan jaminan surga untuk semua orang. Karena yang saya cari itu jaminan surga dari Yesus untuk Kristen, bukan untuk Yahudi. Ya kalaunya saya kan sudah menjabarkan loh ya, menjabarkan dari dalil-dalil Islam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam akan masuk surga. Ada ayat tekstualnya. Nah sekarang di mana Yesus mengatakan aku menjamin surga untuk Kristen? Bukan untuk semua orang. Karena apa? Saya membawakan wahyu tadi Pak Pendeta hanya memberitahu Anda bahwa kapasitas surga Anda isinya 144.000 orang, kan kayak gitu. Kalaunya ada lagi dari segala bangsa, kata Anda bawa dia semuanya juga terjamin kalau kayak gitu. Ini aja. Ini malah rancu Pak Pendeta, ya. Ajaran apa kayak gitu jadinya, ya. Makanya yang jelas-jelas dan yang pasti-pasti ya ayat yang saya cari itu dari Yesus untuk Kristen, sebagaimana dari Nabi Muhammad untuk Islam, ya. Yang kayak gitu yang saya cari. Lalu Anda ya membawakan kepada saya dengan bantahan surat Yohanes, kata Anda. Aduh Pak Pendeta, sekali lagi yang saya tanya itu dari Yesus, bukan dari surat Yohanes. Kalaunya surat Yohanes, siapa yang ngomong ya? Siapa yang ngomong? Saya cari omongan dari Yesus. Karena tokoh di Kristen itu, tokoh utamanya adalah Yesus. Maka saya cari dari tokoh utamanya. Lalu Anda bawakan 1 Yohanes 2, surat Yohanes dibawa pula. Enggak nyambung Pak Pendeta, ya, enggak nyambung. Coba carikan yang dari Yesus, bukan dari orang lain gitu. Kalau dari orang lain ya ngarang-ngarang pun bisa gitu, ya, bisa. Tapi di mana perkataan Yesus langsung untuk Kristen, itu yang saya cari Pak Pendeta. Ya, sekali lagi, itu yang saya cari. Berkaitan tentang masalah surga. Nah, pertama jaminan Yesus ya untuk Kristen tidak ada. Kalau ada silakan tunjukkan sama saya. Yang kedua Pak Pendeta ya, ini mengkritik dari surga Anda nih juga ya. Dari doktrin Anda dikatakan bahwa di sana tidak ada makan minum, terus hidup seperti roh. Hanya saja saya tidak mengerti Pak Pendeta, kenapa ada perang naga isinya? Iya serius loh. Kenapa coba ada perang naga di sorga? Teman-teman semuanya ya, coba Pak Pendeta Eman jelaskan dulu perang naga di sorga ini. Versi Kristen beda-beda loh, ya, beda-beda penjelasannya. Nih Pak Pendeta ya, Wahyu 12 nomor 7 tuh ya. Maka timbullah perangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Ini aduh. Nah itu Pak Pendeta, ngapain
Di sorga isinya ada perang naga, ada perang. Orang di sorga itu hidup damai, hidup nikmat, lah kok ada perang? Itu kayak gimana maksud? Nah, coba jelaskan lagi itu sama saya. Versi Kristen beda-beda masalahnya, silakan.